Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita di bab berikutnya, bab 3 mengenai induksi magnetik. Yang pertama kita bahas dulu mengenai medan magnet. Medan magnet ini pengertiannya adalah suatu daerah di sekitar magnet yang masih mendapatkan pengaruh gaya magnet. Maksudnya, jadi kalau misalnya ada benda yang didekatkan dengan magnet, maka benda tersebut akan tertarik. Itu artinya bahwa benda tersebut berada dalam medan magnet atau berada dalam pengaruh gaya tarik magnet. Yang sudah kita pelajari waktu di SMP bahwa magnet memiliki dua kutub utara dan kutub selatan. Nah, garis-garis hayal, dikatakan hayal ini maksudnya tidak terlihat ya. Jadi digambarkan seperti begini, bahwa garis-garis hayal gaya magnet ini menunjukkan medan magnetnya. Jadi sedikit ini garis-garis hayal ini menunjukkan medan magnetnya. Garis-garis hayal gaya magnet ini pada kutub utara, arah medan magnetnya ini keluar dari magnet ya. Sedangkan pada kutub selatan, arah garis gaya magnetnya atau medan magnetnya masuk. Di SMP juga kalian sudah mempelajari bahwa jika kedua ujung kutub yang sejenis didekatkan, utara dengan utara, selatan dengan selatan, maka akan terjadi tolak menolak. Jika kedua ujung kutub berbeda jenis nih, selatan dengan utara didekatkan, maka akan saling tarik menarik. Nah, berikutnya kita akan mencari medan magnet di sekitar kawat listrik berarus listrik. Hans Christian Ørsted menemukan fakta bahwa di sekitar kawat yang berarus listrik terdapat medan magnet. Jadi di sini ada kompas dan ini ada kawat ya, kawatnya belum ada arus listrik. Di sini jarum kompas masih dalam keadaan diam. Dan ketika ada arus listrik yang mengalir, ternyata jarum kompas ini bergerak, menyimpang. Ya, ini artinya bahwa di sekitar kawat ini, ketika berarus listrik dihasilkan medan magnet. Untuk menentukan arah medan magnetnya atau B dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Dengan ibu jarinya ini menunjukkan kemana arah arus listriknya, sedangkan jari-jari yang lainnya ini menunjukkan arah medan magnetnya sesuai dengan putaran jari-jarinya. Nah, ini kan putarannya kan ke sana ya, sehingga medan magnetnya putarannya ke sini ya. Putarannya berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, untuk menentukan besar medan magnetiknya untuk kawat yang lurus berarus listrik, yaitu mu0 I dibagi 2 pi A. I-nya ini adalah kuat arus, A-nya ini adalah suatu titik yang berjarak ke kawat ya, jarak suatu titik ke kawat ya. Ini A-nya. Sedangkan I-nya kuat arus, mu0-nya ini konstanta permeabilitas 4 pi kali 10 pangkat min 7 besarnya. Berikutnya medan magnet pada kawat yang lingkar. Untuk menentukan arah medan magnetnya, kita tinggal memperhatikan arah arus apakah searah dengan jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Jika arah arusnya searah dengan jarum jam, maka arah medan magnet di titik tengah-tengah lingkaran ini arah medan magnetnya masuk bidang, menembus bidang ya, masuk ke bidang. Sebaliknya kalau misalnya arah arusnya berlawanan dengan arah jarum jam, maka arah medan magnetnya keluar dari bidang. Nah, untuk menentukan besar medan magnetiknya melalui persamaan mu0 I dibagi 2 A, E-nya kuat arus dan A-nya ini adalah jari-jarinya. Kemudian berikutnya medan magnet pada solenoida atau kumparan. Kumparan, lilitan ini sama aja ya istilahnya. Solenoida, kumparan, lilitan. Di sini ada suatu lilitan yang diberi arus listrik, maka akan dihasilkan suatu medan magnet.
Untuk menentukan besar medan magnetnya menggunakan rumus minol IN dibagi L. L-nya di sini adalah panjang kumparan dan N-nya adalah banyaknya kumparan. Nah, ini medan magnet di tengah-tengah kumparan ya. Kalau misalnya ingin mencari berapakah medan magnet di ujung-ujungnya, ujung-ujung kumparan, ini nilainya setengahnya dari nilai medan magnet di tengah-tengahnya. Jadi kalau misalnya di tengah-tengahnya setelah kita hitung besarnya 100 Tesla, maka pada kedua ujungnya, di ujung-ujung kumparan ini, berarti setengahnya di sini 50 Tesla, ujungnya situ lagi 50 Tesla. Kita ke contoh soal ujian nasional. Di sini ada suatu penghantar lurus ya, dialiri arus listrik 2 ampere. Yang ditanyakan besar dan arah induksi magnet di titik P. Nah, di sini diketahui A-nya nih 4 cm, berarti rubah ke meter 4 kali 10⁻² meter. Kemudian kuat arusnya I 2 ampere. Berarti kalau misalnya pengen mencari B-nya, kita pakai rumus yang untuk mencari medan magnet yang kawat lurus berarus listrik, mu 0 I dibagi 2 pi A. Mu 0-nya 4 pi kali 10⁻⁷ kali I-nya 2 dibagi 2 pi, A-nya 4 kali 10⁻². Kemudian 4-nya kita coret, P-nya kita coret, 2 juga kita coret, berarti tersisa cuman 10⁻⁷ dibagi 10⁻². Berarti kita tinggal coret-coret aja nih ya, min 7 berarti hasilnya 10⁻⁵, 1 kali 10⁻⁵ Tesla. Jawabannya E. Dan untuk menentukan arahnya, kita menggunakan kaidah tangan kanan. Karena arah arusnya ke atas, maka di sebelah kanan kawat arah medan magnetnya masuk bidang kertas, yang sebelah kirinya keluar bidang kertas. Karena titik P ini berada di sebelah kanan kawat, maka arah medannya masuk bidang kertas. Contoh berikutnya masih di soal ujian nasional. Di sini ada kawat yang berbentuk lingkaran, tidak penuh lingkarannya nih ya. Dari soal ini kita ketahui pertama jari-jarinya 25 mm, kita rubah ke meter, 25 kali 10⁻³ meter, dan kuat arusnya 2,5 ampere kita rubah dalam bentuk perkalian 10 berpangkat ya, 2,5 kita rubah jadi 25 kali 10⁻⁴ ampere. Kemudian yang ditanyakan adalah B-nya, besar induksi magnetiknya. Karena ini bentuknya melengkung ya, berbentuk lingkaran tetapi tidak penuh, kita gunakan rumus untuk mencari medan magnet kawat yang melingkar ya. Nah, kita masukkan mu 0-nya 4 pi kali 10⁻⁷, I-nya 25 kali 10⁻⁴, 2 kali A-nya 25 kali 10⁻⁴. Kita coret 25 bagi 25, kemudian ini 4 bagi 2, berarti 2 pi kali 10⁻⁷ dibagi 10⁻⁴, 10⁻⁴ ditambah 10⁻⁴, hasilnya 10⁻⁵ ya. Nah, untuk perkalian berpangkat ini kalian sedang mempelajari juga di matematika dasar ya. Jadi kalau misalnya 10⁻⁷ dikali 10⁻⁻⁴ berarti hasilnya 10⁻⁸ dijumlahkan dulu pangkatnya ya, min 7 tambah min 1 min 8. Kemudian ini dibagi 10⁻⁻3 berarti ini naik ke atas, pangkatnya berubah jadi positif. Tadi min 8 tambah 3 hasilnya min 5. Nah, ini 2 pi kali 10⁻⁵ Tesla ini jika lingkarannya penuh atau 360 derajat. Di sini di soal lingkarannya tidak penuh, yaitu sebesar 90 derajat lingkarannya. Lingkarannya hanya sebagian ya. Maka untuk menghitungnya melalui perbandingan. Berarti untuk mencari medan magnetnya yang 90 derajat lingkarannya, berarti 90 derajat dibagi 360 derajat kali tadi besarnya untuk satu lingkaran penuh 2 pi kali 10⁻⁵ Tesla. 90 derajat
dibagi 360 derajat, kita sederhanakan menjadi 1/4 dikali 2pi kali 10 pangkat min 5 Tesla. Ini 2 kali 1, 2/4 ini setengah pi 10 pangkat min 5 Tesla. Karena di sini arah arusnya berlawanan dengan arah jarum jam, berarti medan magnet di titik P-nya ini keluar bidang kertas ya. Demikian untuk pembahasan mengenai medan magnet bagian pertama. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.